Dan ternyata setelah berhari-hari tidak ditemukan, ya, 5 atau sampai seminggu setelah kejadian tsunami itu baru dia ditemukan dalam keadaan badan fisiknya dia dan istrinya itu tidak rusak sedikit pun, kemudian dalam kondisi berpakaian lengkap, tidak terbuka sedikit pun auratnya. Nah, padahal istrinya itu, ibu-ibu sekalian, pakai baju kembang, baju kurung, baju akhwat yang apa namanya, yang jilbab lebar, gamis lebar, ya, pakai kaos kaki. Logika manusia ketika terjadi gelombang tsunami itu yang paling mudah lepas pakaian yang seperti apa? Yang longgar-longgar kan, Bu? Dan logika kita, pakaian yang sulit lepas adalah pakaian yang ketat. Pakai lepis itu kan ketat tuh, ya kan? Logikanya sulit itu untuk lepas dari tubuh kita, tetapi kuasa Allah Ta'ala justru yang lebar-lebar itu dijaga oleh Allah, dan yang sempit-sempit itu yang membentuk anggota tubuh itu terbuka pakaiannya mayitan ketika mereka mati. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pagi ini kita masuk ke bab ma yaqulu, apa yang dianjurkan kita untuk membaca idza labisa sauban jadidan, tatkala kita memakai baju atau pakaian baru, au na'lan, atau ketika kita memakai sandal terompah, wama asbahahu, dan yang semisal dengannya. Jadi apakah yang kita pakai itu baju, apakah yang kita pakai itu peci, ataukah yang kita kenakan itu adalah syal, selendang, kemudian celana, sepatu, kaos kaki, kemudian terompah dan lain sebagainya. Ternyata di dalam syariat Islam, contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, rupanya ada penghargaan kita ke sesuatu yang baru itu, dan cara menghargainya adalah dengan membaca doa ataupun zikir. Nah, jadi ini relevan nanti Bapak Ibu ketika kita menjelang hari raya Idul Fitri. Itu biasanya pada kebiasaannya banyak yang memakai pakaian-pakaian baru. Lain masih ada beli baju baru apa-apa? Tidak ada lewat masanya ya Pak ya. Ya, saya tadi malam sama istri ngobrol, rasa-rasanya baju baru, sandal baru menjelang hari raya ini tidak zamannya lagi katanya. Memang itu hanya untuk membahagiakan anak-anak biasanya. Tapi kalau bapak-bapak ya, seusia saya dan seusia bapak ibu biasanya ya tidak lagi euforia dengan baju baru. Tapi tak menutup kemungkinan ada juga bapak ibu yang nampaknya nanti akan membeli dan memakai baju baru di pagi hari raya. Abang ada rencana? Tidak ada. Gimana lah kan? Eko minta sama orang rumah. Nah, lalu Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbu, dianjurkan, ayyaqula inda libasihi, ketika ia memakai pakaian baru itu dianjurkan mengucapkan sama seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya,
yaitu tentang etika adab dalam memakai pakaian. Jadi kalau memakai pakaian apapun diawali dengan membaca Bismillah. At-tasmiyatu fi jami'il a'mal. Kita ini mesti membiasakan membaca Bismillah, melibatkan Allah dalam segala sesuatu, termasuk ketika kita akan memakai pakaian atau yang akan dipakai itu adalah barang-barang baru. Maka prinsip umumnya, zikir umumnya adalah minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Imam An-Nawawi membahasakan dengan kata-kata yustahabbu. Itu Bapak Ibu, kalau dalam kajian fikih, apabila Imam An-Nawawi atau ulama-ulama mazhab Syafi'i membahasakan atau menarasikan dengan ungkapan mustahab atau yustahabbu, itu maknanya adalah anjuran yang kita dianjurkan untuk melakukan, tetapi dalilnya tidak secara langsung menunjukkan tentang itu. Hanya saja dalilnya diperas, diambil dari dalil-dalil umum. Maka dibahasakan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan ungkapan yustahabbu, dianjurkan. Kenapa? Karena dalam segala perbuatan baik kita diperintahkan oleh Nabi untuk membaca Bismillah. Kullu amrin, setiap perkara, zibadin, yang memiliki urgensitas, ya, la yubda'u fihi bi bismillah, perkara baik yang apabila tidak dimulai dengan membaca Bismillah, fahuwa aqta'u, maka dia barakahnya akan terputus. Maka keluar dari rumah Bismillah, dari umumnya itu, ya, kalau tak sempat misalnya baca Bismillah tawakkaltu, minimal baca Bismillah. Masuk ke dalam masjid baca Bismillah. Kemudian ketika akan berkendara baca Bismillah. Dan redaksi Bismillah ini banyak Bapak Ibu. Ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ada pula Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Maka perkara-perkara yang baik apabila diawali dengan Bismillah, barakah akan muncul, penjagaan Allah akan kita dapatkan. Maka dulu pernah kita sampaikan ada sebuah cerita di Jakarta, salah seorang jemaah kita merutinkan ketika keluar dari rumahnya membaca 3 Bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Lalu dia tambah dengan satu doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ketika itu dia pergi dari rumahnya. Rumahnya di Jakarta itu rumah dempet-dempet, itu apa namanya Pak? Kayak rumah susun, dempet-dempet di gang-gang sempit, ya, rumah-rumah dempet. Terjadilah kebakaran. Ya, lalu dikabarkan kepadanya, Pak, rumah Bapak kebakaran, komplek Bapak tinggal hangus, terbakar semuanya. Dia di pasar. Lalu dia berkata, insya Allah rumahku tak akan kebakaran. Ya, betul Pak, kebakaran. Habis membubung tinggi apinya, mengepul asapnya, rumah Bapak pasti kena. Dengan tenang beliau menjawab, insya Allah rumahku tak akan kebakaran. Ternyata setelah api padam, ya,
Dia pulang ternyata hanya rumah dia yang tinggal. Jadi rupanya Allah Ta'ala menjaga. Jadi coba Bapak Ibu keluar dari rumah, amalkan 3 bismillah itu plus baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu-ibu lewat coba kita itu keluar dari rumah. Iya mana lah kok. Ya, minimal bismillah. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika Imam An-Nawawi membahasakan dengan kata-kata yustahabbu, berarti perbuatan tersebut dipakaikan kepadanya dalil umum tentang basmalah. Nah, lalu rupanya di dalam riwayat ada doa khusus atau zikir khusus yang dianjurkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Imam An-Nawawi pada hadis yang ke-44 di dalam kitab ini mengatakan wa rawaina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan informasi hadis ini, sumbernya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri ini berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad itu kebiasaannya sallallahu alaihi wasallam, idza stajadda sauban, apabila mendapati memiliki pakaian baru, sammahu bismih, Nabi Muhammad mengucapkan bismillah. Nah, itu standar yang tak boleh ditinggalkan. Bismillah tadi ya. Nah, kemudian ada pula yang menafsirkan ya, sammahu bismih itu maknanya adalah selain bismillah, Nabi Muhammad menghargai yang baru-baru itu, setiap ya benda-benda yang dimilikinya diberi nama. Ya. Jadi pedangnya ada nama khusus, kemudian baju besinya ada nama khusus, kemudian gelas tempat minumnya ada nama khusus, kemudian dalam riwayat juga disebutkan Nabi Muhammad itu punya keledai tunggangan, diberikan namanya oleh Nabi Duldul. Siapa nama ibu? Duldul. Tidak Sidul dah. Ya, kan ada lo Sidul anak sekolahan. Nah, ini Duldulun. Jadi panggilannya Duldul. Kemudian ada onta Nabi namanya Al-Qaswa atau Al-Quswa. Nah, itu unta terbaik yang diberikan namanya oleh Rasulullah itu dengan Al-Qaswa. Jadi Bapak Ibu kalau punya barang, punya kendaraan, kasih aja nama. Ya, saya pernah melihat waktu itu Bapak Ibu di daerah Panam itu di Jalan Subrantas, mobilnya Avanza, tapi merek Avanza itu dibuangnya, ditulisnya Pajero. Ini orang yang pandai bahagia nih Pak. Ya, dia tak punya mobil, mungkin mobil dambaannya Pajero, tapi yang dia mampu baru Avanza. Dibuangnya merek Avanza, dibuatnya Pajero. Nah, itu kan orang yang pandai bahagia. Berarti dia menamakan mobilnya ini adalah Pajero. Boleh Pak? Tidak? Boleh Pak? Tidak boleh? Pembohongan publik ya. Nampaknya boleh-boleh aja itu ya, karena tak ada kesepakatan. Orang tahu itu Avanza ya, nama perusahaan, nama mereknya, tapi dia ingin membahagiakan diri, mungkin kan dibuatnya Pajero. Nah, kalau Bapak Ibu punya motor apa Pak? Motor Beat lah. Nah, kalau ingin dirubah mereknya itu buat Harley Davidson. Harley gitu. Jadi ada orang yang rupanya pandai bahagia. Nah, pandai bahagia tak sengsara itu, tak tahu itu Pak. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apabila mendapatkan pakaian baru, ia sebut nama Allah Ta'ala imamatan. Apakah yang dimiliki oleh Nabi itu adalah imamah? Imamah itu sorban yang dililitkan ke kepala, au qamisan atau gamis, au ridaan atau selendang baru. Setelah mengucapkan bismillah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Coba ulang balik Bapak. Bu, coba ulang balik Bu. Ini jarang kita amalkan kayaknya Pak ya. Ya, jarang kita amalkan. Nah, tapi setelah kita tahu, kita amalkan. Ya minimal tadi bismillah. Ada zikir khususnya apa? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Apa artinya? Ketika itu Nabi Muhammad memuji Allah Ta'ala, ia mengatakan Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian. Anta kasautani, engkaulah yang menutup aurat. Engkaulah yang memberikan aku pakaian. Jadi dibalikkan semua karunia itu bahwa segala karunia adalah dari Allah, datangnya dari Allah, kembalinya akan kepada Allah. Maka balikkan segala karunia itu, ini adalah nikmat dari Allah. Anta kasautanihi, engkaulah yang memberikan aku pakaian ya Allah. As'aluka khairahu, ya Allah aku memohon, meminta, mengharapkan kepada engkau kebaikan pakaian ini atau sesuatu yang baru ini, wa khaira ma suni'alah, dan kebaikan yang muncul dari pakaian ini. Ya, dan aku berlindung, wa a'udzubika min syarrihi, aku berlindung kepada engkau dengan engkau ya Allah dari keburukan pakaian ini, wa syarri ma suni'ala, dan efek buruk yang muncul dari pakaian yang dipakai ini. Rupanya tidak sesederhana sekedar dia menjadi penutup aurat kita. Pakaian itu rupanya ada nikmat dari Allah yang mesti kita syukuri, ada kebaikan yang mesti kita tarik, dan efek baik yang muncul dari pakaian yang kita gunakan itu ada keburukan yang harus kita perlindungkan diri kita kepada Allah darinya, dan dari segala efek keburukan yang muncul dari pakaian itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini termaktub diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ash'af As-Sijistani, atau yang dikenal dengan nama Imam Abu Dawud. Ya, Imam Abu Dawud ini orang Sijistan. Sijistan itu perbatasan Uzbekistan dengan Kazakhstan kalau tak salah, berasal dari Sijistan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sabrah At-Tirmizi, atau yang dikenal dengan Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Sunan Tirmizi. Jadi Imam At-Tirmizi ini adalah murid daripada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan, saya tidak meninggalkan negeri tempat di mana sebelumnya saya mengajar itu tidak ada yang lebih pintar dan lebih cerdas ketimbang Imam At-Tirmizi.
Kemudian hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, ya, Ahmad bin Shu'aib An-Nasai, atau yang dikenal dengan nama Imam Nasai, imam-imam ahli hadis di dalam sunan mereka, di dalam karya hadis mereka. Qala Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengatakan, hadza hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Yang tertinggi sahih, di bawahnya hasan, di bawahnya dhaif. Nah, jadi standar hukum hadis ini adalah hadis hasan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau nanti punya peci baru, punya pakaian baru, apapun yang baru yang dilekatkan ke tubuh kita, bacalah doa di antaranya, Allahumma lakal hamdu kan anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 imam hadis di dalam sunan mereka, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada hadis yang ke-45, warawayna fi kitab At-Tirmizi, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi, dalam Sunan At-Tirmizi, bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Allah ridha kepada Umar bin Khattab ini, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban jadidan, siapa yang memakai pakaian baru, faqala, lalu ia berucap, lalu ia berkata, alhamdulillahilladzi kasani. Jadi lagi-lagi awalnya adalah alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kasani wa ma huwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Nah, itu pendek, ya, atau lebih kurang sama dengan doa yang pertama tadi. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi kasani wa ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Tapi bagusnya memang dituliskan Bapak Ibu, ya. Dituliskan 2 zikir tadi supaya mudah dihafal atau mudah ditulis kembali. Tak tahu nih kenapa Ustaz Imam tak memberikan papan tulis ke saya ini. Ya, mungkin karena jarang ditulis mungkin. Makanya feeling mereka ini Ustaz ini tak perlu. Tapi tak apa, minggu depan saja insyaallah. Bismillah. Nah, jadi doanya alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan aku pakaian, ma'wari bihi aurati, yang dengan pakaian yang diberikan oleh Allah ini saya menutup atau menyembunyikan auratku, wa atajammalu bihi, dan aku berhias dengan pakaian ini, fi hayati, dalam kehidupanku. Nah, kemudian kata Nabi, kata Umar bin Khattab, summa amada ila sawbil ladzi akhlaqa, lalu setelah itu Nabi Muhammad mengambil pakaian yang akan ia pakai, pakaian baru yang ia pakai itu, fatasaddaqa bihi, kemudian Nabi setelah memakai pakaian baru itu beliau bersedekah. Kana fi hifzillah, maka orang yang mengamalkan ini, kata Nabi, kana fi hifzillah, orang yang mengamalkan ini berada di dalam penjagaan Allah Ta'ala, wa fi kanfillahi azza wa jalla, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi sitrillahi hayyan wa mayyita, dan dalam kondisi aib auratnya ditutup oleh Allah, hayyan wa mayyita,
dalam keadaan hidup maupun saat dia mati. Karena kenapa ada ungkapan di sini dalam kehidupannya dan dalam kematiannya? Karena ada pula orang yang na'udzubillah Allah singkapkan auratnya ketika ia mati. Ya, apa sebab? Karena mungkin kebiasaan hidupnya ia tidak memperselindungkan dirinya ketika memakai pakaian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita Bapak Ibu, ya, ketika terjadi tsunami 2000 Aceh. Tahun berapa? 2004 atau 2005? Sepertinya 2004 ya, 2004. Nah, itu ada kakak kelas saya, senior saya dulu di MAPK Padang Panjang, kemudian beliau ke Mesir, ya, senior kami di MAPK dan di Mesir. Itu menjadi korban tsunami dia dan seluruh anggota keluarganya. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah lihat Metro TV pada waktu itu bergelimpangan mayat tanpa busana. Ya, saya nengok itu Bapak Ibu ditayangkan live nasional kan di berbagai TV nasional. Ya, ditemukan yang bergelimpangan mayat tanpa pakaian. Nah, Ustadz Andisal, ini nama senior saya ini, Andisal Putra nama beliau, di kuliah Fakultas Syariah di Mesir dulu. Menjadi korban dia, istrinya dan satu orang anaknya kalau tak salah. Dan ternyata setelah berhari-hari tidak ditemukan, ya, 5 atau sampai seminggu setelah kejadian tsunami itu baru dia ditemukan dalam keadaan badan fisiknya dia dan istrinya itu tidak rusak sedikit pun. Kemudian dalam kondisi berpakaian lengkap, tidak terbuka sedikit pun auratnya. Nah, padahal istrinya itu, ibu-ibu sekalian, pakai baju kembang, baju kurung, baju akhwat, yang apa namanya, yang jilbab lebar, gamis lebar, ya, pakai kaos kaki. Logika manusia ketika terjadi gelombang tsunami itu yang paling mudah lepas pakaian yang seperti apa? Yang longgar-longgar kan Bu? Dan logika kita pakaian yang sulit lepas adalah pakaian yang ketat. Pakai lepis itu kan ketat tuh, ya kan? Logikanya sulit itu untuk lepas dari tubuh kita. Tetapi kuasa Allah Ta'ala justru yang lebar-lebar itu dijaga oleh Allah. Dan yang sempit-sempit itu yang membentuk anggota tubuh itu terbuka pakaiannya mayitan ketika mereka mati. Makanya di sini ya saya lama berpikir memahami hadis ini tadi malam Bapak Ibu. Apa maksud fi sitrillahi hayyan wa mayyitan? Orang yang membaca zikir dan doa tadi ketika hidupnya ataupun ketika matinya aurat dijaga oleh Allah, kehormatannya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sederhana rupanya pakaian itu sekedar menjadi penutup, tetapi rupanya dia adalah identitas. Dan bukan hanya sekedar identitas, dia adalah peradaban. Kalau kita ingin melihat peradaban, tengoklah seperti apa pakaian yang mereka pakai. Dan yang paling penting dari itu semua, ternyata pakaian itu mencerminkan karakter iman di akhir hidup kita atau di saat kita mati. Makanya saya lama berpikir, istri dari Ustaz Andisa ini pakaiannya lebar, pakaian akhwat begitu ya, pakai jilbab. Jilbab itu kan mudah sekali lepasnya itu Pak. Ibu, coba Ibu tenggelam dulu. Ya, pakai jilbab. Itu mukena itu mudah sekali lepas. Tidak percaya Ibu dah? Bu, aku belum sarapan nampaknya. Ya. Jadi mudah sekali lepasnya, tetapi mengapa dalam gelombang itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ia komitmen menutup aurat, dan insya Allah itu pertanda ia selalu membaca zikir, membaca doa ketika memakai
pakaian. Maka minimal Bapak Ibu membaca Bismillah. Nah, Bapak Ibu tadi pergi ke masjid tuh pakai pakaian, pakai baju, pakai jubah. Ada nggak baca Bismillah? Jangan lupa nampaknya kan. Minimalnya itu Bismillah. Tapi ada doa khususnya apa? Ada dua tadi. Yang pertama bunyi zikirnya adalah Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Atau hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Umar bin Khattab tadi, Nabi Muhammad berkata, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Nah, maka apabila dalam hadis yang kedua ini ada yang memakai dengan cara dan etika adab seperti ini, dia berada dalam penjagaan Allah. Nah, ingat Bapak Ibu, dia selalu dijaga oleh Allah dengan pakaian yang baiknya itu. Kemudian wafikan fillah, selalu dalam perlindungan kedekatan dengan Allah. Kemudian wafi sitrillah atau wafi satrillah, Allah akan menjaga, menutup aurat dan memperlindungkan kehormatannya hayyan wa mayyitan, baik ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Maka amalkanlah ini Bapak Ibu supaya Allah jaga kita saat hidup dan Allah jaga pula kita saat kita mati dalam lindungan Allah. Sebelum kita tutup, coba kita ulang dulu doanya tadi itu Pak. Doa yang pertama, 1, 2, 3. Bismillah, hafal dulu. Tidak Bismillah, itu yang doa pertama tadi itu. 1, 2, 3. Maka doanya besok kita tulis Bu ya Pak supaya mudah menghafalnya. Alhamdulillah. Marilah kita baca bersama Bapak Ibu supaya dapat pula kita barokahnya. Saya baca terlebih dahulu. Mana dia tadi? Nah, ini dia. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Itu yang pertama. Allah sudah hafal. Doa yang kedua, ini yang supaya Allah jaga kita nanti ketika hidup ataupun ketika mati, Allah lindungkan aurat dan Allah tetap jaga kemuliaan kita. Doanya apa? Alhamdulillahi alladzi kasani ma uwari bihi aurati ma uwari aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Insyaallah ada hafal Pak Ibu. Kalau payah menghafalnya, balik ke kaidah pertama. Baca bismillah. Baca bismillah. Nah, itulah barangkali kaji kita pada pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi amaliyah bagi kita yang mudah-mudahan pula yang sederhana-sederhana dari doa-doa dan zikir ini bisa menjadi amal unggulan kita ketika hidup dan ketika kita mati nanti dan pada saat kita berada di akhirat nanti insya Allah subhanahu wa ta'ala.